Kenapa hari kiamat belum terjadi? Karena Al-Quran belum ditarik. Kenapa Al-Quran belum ditarik? Dan itulah kekuatan Allah. Kita bisa membuktikan para penghabis Al-Quran, penghafal Al-Quran, sudah ratusan ribuan tahun dia kubur masih awet. Ada yang kita temukan begitu, masih tak ada perubahan. Kenapa? Bumi, tanah tidak sanggup untuk memakannya, karena di dalam darahnya mengalir kalam-kalamullah. Tidak bisa dia menghancurkan. Sangat berat untuk kuburan, untuk tanah, untuk cacing, untuk makhluk-makhluk bakteri lain untuk menghancurkan. Dan di dalam tubuhnya mengalir kalam-kalamullah. Disitulah maka orang yang para hafiz Al-Quran itu, yang paham tentang Al-Quran itu, awet dikubur aja dia awet tanpa pengawet sampai hari kiamat. Maka dia akan muncul bagaikan cahaya yang di kepalanya nanti dipasangkan mahkota, dan dia juga diberikan suatu kelebihan. Dia bisa memberikan syafaat 10 orang untuk keluarganya mau masuk neraka sini. Begitulah kehebatan Hafiz. Habis saja begitu, apalagi kitab Al-Quran itu sendiri. Kayak cerita mengamput tadi, orang non-muslim buka Al-Quran hadapin ke itu lari, karena Al-Quran untuk lil alamin. Islam, non-Islam, semuanya bisa memakainya, tapi tergantung bagaimana cara makainya. Al-Quran dipakai dengan yang jelek bisa, niatnya Pak Ji. ya, Al-Quran dipakai dengan yang bagus bisa. Al-Quran diapa-apain aja bisa, nggak ada masalah. Cuman bertanggungjawabkan bagaimana memakai Al-Quran itu, benar apa salah, sesuai dengan aturan, sesuai dengan sunnah apa tidak. Al-Quran bisa untuk merek, bisa untuk maling, bisa untuk menghasut orang, bisa. Al-Quran nggak ada yang nggak bisa. Karena Al-Quran diturunkan untuk alam, untuk manusia sekalian. Sudah Al-Qurannya diturunkan, kemudian manusianya juga diutus untuk menjelaskan Al-Quran itu. Rasulullah SAW yang pada awalnya diturunkan ke laut tidak mampu, diturunkan ke gunung hancur, diturunkan ke bumi bebak belur, tak ada satu pun yang mampu. Maka yang mampu, yang bisa menerima, mau tidak mau, yang menerima waktu itu adalah manusia, dengan kitab yang paling berat, yang paling mulia, yang paling agung, yang Allah langsung menciptakan, kalamullah, yang tempatnya di Lauhul Mahfuz, yang diturunkan kepada manusia, dan turunnya tidak satu kali sekaligus, dia bertahap lewat malaikat Jibril, turun satu ayat demi ayat. Menurut kasus peristiwa diturunkan ayat itu, menjawab semua permasalahan yang ada pada manusia, menuntun manusia dari segala kehidupan, dari mulai tidur lagi, dari hidup sampai mati, dari lahir sampai mati, semuanya diatur oleh Al-Quran. Begitu Allah ingin kasih sayangnya Allah kepada manusia, supaya manusia itu jangan salah dalam berjalan di muka bumi Allah yang menciptakan. Ini yang lurus, kata. Ini yang lurus, ini yang benar, ini kitabnya, ini rasulnya, ini tuntunannya. Ikutin aja itu. Allah menjamin akan selamat di dunia dan akhirat. Menjadi permasalahannya manusia tidak banyak yang tidak mau menerima itu. Diutus Rasul, dan cerita yang diceritakan, yang dikabarkan dalam Al-Quran, diutus Rasul, Rasulnya juga dibunuh. Diberi kelihatan dengan mata kepala dia sendiri kebenaran itu, tidak mau menerima. Bagaimana Nabi Musa, bagaimana Nabi Nuh, bagaimana Nabi Ibrahim, bagaimana Nabi Isa,
Bagaimana Nabi Muhammad menyampaikan kepada pamannya yang pamannya tidak mau menerima, Abu Lahab, Abu Jahil. Bagaimana mujizat Nabi Rasulullah SAW menyempurnakan semua mujizat Rasul-Rasul sebelumnya, menyempurnakan semua cahaya-cahaya para Rasul Nabi sebelumnya, menyempurnakan semua kitab yang ada sebelumnya, menyempurnakan kejadian alam yang sebelumnya, yang dia berjalan dilindungi oleh awan, oleh langit, dan semuanya sujud kepada dia di alam ini. Itulah Rasulullah SAW, makhluk yang paling mulia, makhluk yang paling agung, makhluk yang paling indah cahayanya, makhluk yang sudah ada tempatnya di surga, yaitu dengan diberikan telaga Al-Kautsar. Orang yang minum dalam telaga itu, yang dapat air telaga itu, dapat syafaat, akan masuk ke dalam surga. Maka kita harus bertanya lagi, apakah kita sudah menurut jalur yang diberikan oleh Rasul? Apa kita termasuk umat Rasul apa tidak? Harus kita hasabu an qabla an tuhasibu, hitung hisab, sesuai enggak apa yang kita lakukan dengan apa yang dicontohkan oleh Rasul. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Aku ini diutus kepada manusia untuk menyempurnakan manusia, akhlak manusia yang bobrok, yang disebut zaman jahiliyah, yang disebut zaman tidak bertuhan, yang mencari Tuhan selain Allah, yang memperbudak manusia, yang menurutkan hawa nafsu, perzinaan, perjudian, pemerkosaan, pembunuhan, penghinaan, caci maki dengan bahasa-bahasa kotor. Di dalam Al-Quran semuanya diatur. Ada yang tidak boleh, ada yang boleh, ada yang benar, ada yang salah. La talbisul haqqa, jangan kamu campur adukan hak dengan yang benar. Yang benar ini kata Allah, kata Rasulnya. Yang salah ini kata Allah, kata Rasulnya. Kalau kamu campurkan hak yang benar dengan yang salah, maka keduanya akan ditolak, karena tidak jelas lagi apa yang dilakukan oleh manusia. Maka syariat Islam menegaskan dan mendudukkan masalah yang kulil hak, mana yang benar dan mana yang salah, supaya manusia itu bisa berjalan menurut aturannya, siratal mustaqim, dengan jalan yang lurus sirat. Itulah Al-Quran diturunkan kepada manusia supaya manusia itu mendapat tuntunan di dunia dan selamat di akhirat. Di dunia dia juga selamat, di akhirat juga dia selamat. Hasanah dunia, hasanah akhirat. Maka dari situlah tercapailah tujuan apa yang dikatakan oleh Allah. Allah mempunyai tujuan penciptaan makhluk manusia, penciptaan makhluk jin. Allah mengatakan dalam kitabnya Al-Quran, aku ciptakan jin dan manusia hanya untuk menyembah kepadaku, hanya untuk mengabdi kepadaku, hanya untuk beribadah kepadaku. Jangan keluar dari itu. Kalau jin wal ins illa liya'budun, aku jadikan jin dan manusia hanya untuk menyembah kepadaku. Kalau kamu keluar daripada itu, berarti kamu sudah memilih jalan yang salah. Akhirnya kamu akan berujung. Walaqad zara'na li jahannam katsir, maka kamu akan nanti menjadi bahan bakarnya api neraka, jin dan manusia juga. Apa menjadi penghuni surga atau menjadi bahan bakar neraka, tinggal pilih. Sudah dibilang di dalam Al-Quran, ujuraha wa taqwaha, tinggal pilih aja. Mau milih yang benar, tidak pernah akan menguntungkan Allah dan tidak akan merugikan Allah. Menguntungkan bagi diri yang memilih jalan yang benar. Kalau memilih jalan yang tidak benar, ujuraha, tidak juga menguntungkan Allah, tidak merugikan Allah, tapi merugikan orang yang manusia yang menjalankannya.
maka sadarilah bahwa jalan kebenaran itu tidak akan pernah menjadi jalan kejelekan. Orang yang melakukan kebaikan maka akan terhindar dari keburukan. Orang yang melakukan keburukan, dia akan terhindar dari jalan kebaikan. Jalan hanya dua, baik buruk. Kalau dalam posisi baik, maka manusia tidak akan pernah buruk. Tapi dalam posisi buruk, manusia tidak akan pernah baik. Silakan pilih. Mau diposisikan di yang baik, apa mau diposisikan di yang buruk? Karena kita semuanya akan kembali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita akan kembali kepada Allah. Datangnya dari Allah dan akan kembali kepada Allah, dan semuanya akan dilaporkan kepada Allah, dan semuanya akan dihitung, dipertimbangkan, dihisab nanti oleh Allah. Apa yang kita lakukan di dunia, apa yang kita berbuat, apa yang kita bicarakan, kemana langkah kita, apa yang kita pikirkan, tindakan kita, hidup kita, setiap hari, setiap menit, setiap detik akan menjadi tanggung jawab bagi kita diri pribadi. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ul. Setiap kamu adalah pimpinan, bagi dirimu sendiri utamanya. Maka setiap apa yang kamu lakukan, kamu harus mempertanggungjawabkan. Dari tidur, bangun tidur, sampai tidur lagi, dari lahir sampai mati, akan dipertanggungjawabkan. Tidak akan pernah satu pun tertinggal, dan tak akan pernah satu pun terlewat, dan semuanya akan diputar di hadapan kita. Apa yang kita lakukan, maka orang yang berbahagia, dia akan mendapat kitab laporannya itu dari sebelah kanan, dan orang yang akan menderita, yang akan disiksa, orang yang mendapat kitabnya dari sebelah kiri. Maka bercahaya, bersinar, berbahagialah orang yang mendapatkan kitabnya dari sebelah kanan. Akan hitam kelam, pucat pasihlah, menggigil mendapatkan kitab di sebelah kiri. Karena kitab di sebelah kanan adalah kitab amal-amal kebaikan, amal-amal yang indah, amal-amal yang sejuk, amal-amal yang akan memberikan syafaat, amal-amal yang akan menaungi diri segala azab yang akan datang. Sementara kitab yang di kiri, segala perbuatan yang tidak bagus, segala perbuatan yang jelek, segala perbuatan yang mendurhakai Allah. Maka di situ amal pun sendiri akan mengazab orang yang punya amal. Amal itu akan mengantar kepada azab Allah, ke dalam nerakanya Allah, ke dalam kutukannya Allah, ke dalam hinaannya Allah. Karena Allah mengatakan dalam kitab sucinya, jangankan nanti di akhirat, jangankan nanti di dalam kubur, di dunia aja Allah sudah mengatakan dengan bahasanya, bagi orang yang mendapatkan kitab di sebelah kiri, bagi orang itu ulaika kal an'am adol. Orang itu adalah lebih hina, lebih rendah daripada binatang. Gak ada yang lebih rendah daripada binatang lagi. Kalau binatang tidak punya akal, hanya punya nafsu, tidak punya pikiran, hanya punya syahwat. Beranak, berkembang, kawin, berzina, itu ajalah kerjanya. Makan, kenyang, selesai tidur, tidak berpikir siapa yang menciptakan. Mengambil, mencari rezeki, tidak memikirkan siapa yang mengasih rezeki, siapa yang bikin alam, siapa yang mengasih kesehatan, dari mana datangnya harta. Maka kita di dalam Al-Quran disebutkan, ya ayyuhallazina amanu, kata Allah, hai orang-orang yang beriman, perhatikanlah, ingatlah, persiapkanlah diri kamu untuk hari depan, untuk masa esok, untuk yang akan datang. Persiapkan dari sekarang sampai hari akhir. Maka hasibu qabla an tuhasib, hisab dirimu, hitung dirimu sejauh mana kamu
melakukan kebaikan, sejauh mana kamu melakukan kejelekan, sebagaimana kamu mentaati Allah, mentaati Rasulnya, dan sejauh mana kamu meninggalkan perintah-perintah Allah dan Rasul. Setelah kamu hisab, mudah-mudahan kamu menyadari, mudah-mudahan kamu melakukan kebaikan-kebaikan yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, dan meninggalkan seluruh yang dilarang oleh Allah dan Rasul. Maka ujungnya nanti, ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Oke.